hamil dan menyusui. Slippery Om yang terkandung di dalam Gastro Comfort, yang lain-lain aman. Dok, udah bisa. Dok, ngap, dada nyesek, mino, hidung mampet, lemes, kelingan, apa suplemennya? Kakak Niknik, kakak dada ngap, nyesek, hidung mampet, kok aku ngerasa kakak ke GERD ya, kak? GERD kronik yang udah mengacu pada leaky gut kakak ya? Kakak, aku ngerasa nih kakak dada ini sih, kakak dada ngap, nyesek, hidung mampet, lemes, kelingan. Aku sih ngerasa kakak ini leaky gut ya, kak? Karena apa sih 4 tanda leaky gut? Ayo anak-anak apa? 1, gangguan pencernaan. 2, reaksi alergi. Kakak udah mampet kan hidungnya, mah ini ada alergi. Dada nyesek ini sepertinya mengacu pada kondisi gangguan pencernaan GERD. Kemudian kelayangan, lemes, ini tanda peradangan. Kakak Niknik, kalau kakak yakin tidak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun sama sekali kakak Niknik, nggak ada nyeri ulu hati ya kak. Kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Oke, kakak cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak konsumsi enzim. Enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kemudian kakak konsumsi zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Probiotik, mana ya kak probiotik? Probiotik 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak konsumsi magnesium sesuai dengan berat badan. Kakak Luciana, aku seneng banget nih kakak menulis ini. Vitamin D3K2, magnesium glycinate memperbaiki ginjal. Oke. Kakak Luciana, coba teman-teman di sini baca kata kakak Luciana bahwa isu yang menyebutkan bahwa vitamin D3K2 bisa membebankan ginjal itu tidak benar kakak ya. Karena justru kalau kakak mengalami kekurangan vitamin D3, kakak wajib hukumnya konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Aku hadir di TikTok untuk meluruskan isu ini ya kak. Tapi Dom, pernah kok Dom, ada dokter Dom yang baca jurnal, udah bawain jurnal, katanya itu tuh vitamin D3 bisa membebankan ginjal gitu. Oke. Ketika kakak melihat seorang influencer atau dokter sekalipun menyebutkan vitamin D3 itu dapat membebankan ginjal, kakak catat judul jurnalnya, kemudian kakak cari jurnalnya, kakak baca subjek penelitiannya. Di dalam subjek penelitian itu kakak baca bagaimana si peneliti ini memperlakukan subjeknya. Apakah yang dia konsumsi benar-benar sudah vitamin D3K2, magnesium, dan sudah minum air putih 30 ml kali kilogram berat badan? Apakah sudah? Kalau misalnya si subjek penelitian itu udah konsumsi vitamin D3K2, magnesium, udah minum air putih, tapi tetap mengalami penurunan fungsi ginjal, kakak kasih ke aku jurnalnya, aku pelajarin. Tapi karena yang aku tahu dan aku cari ya kak, jurnal yang menyebutkan vitamin D3 itu bisa membebankan ginjal karena si subjek penelitiannya itu nggak konsumsi K2, nggak konsumsi magnesium, dan ada faktor penyulitnya. Itu sejauh ini yang aku tahu ya kak. Makanya aku pernah bilang dong vitamin D3 bisa membebankan ginjal. Oh bisa, kalau kakak konsumsi dosis di atas 10.000 IU, nggak ada K2, nggak ada magnesium, terus kakak minumnya kurang. Tapi kalau kakak minum vitamin D3, K2, magnesium, kemudian minumnya minimal 40 ml kali kilogram berat badan per hari, justru dia dapat melindungi ginjal kakak. Teman-teman yang sudah tua-tua banyak tuh yang bagus-bagus tuh fungsi ginjalnya karena minum vitamin D3, K2, magnesium kakak, begitu. Apa ini? Kakak Teteh jalan-jalan, kakak Teteh belum jawab pertanyaan aku ya. Dom, apa suplemen bisa merusak liver? Bisa. Hayo lo, pada deg-degan gak cu? Kakak, kalau kakak pertanyaan suplemen bisa merusak liver, bisa jelas. Sebentar, aku lagi ini ya. Kok bisa merusak liver dong? Kakak dalam definisi BPOM, yang masuk dalam kategori suplemen itu apa aja kak? Vitamin, mineral, multivitamin, herbalan itu suplemen kak. Terus kolagen, minuman itu suplemen. Nah, aku punya pasien yang pasien ini terlibat dalam suatu organisasi MLM di mana suplemen yang dikonsumsi bentuknya serbuk mengandung gula. Konsumsi suplemen itu selama 8 bulan kakak. 8 bulan akhirnya nilai SGOT, SGPT-nya tinggi, fungsi ginjalnya turun, HbA1c-nya naik.
karena dia dapat merusak liver. Betul. Tapi suplemen apa dulu? Kalau yang kakak konsumsi vitamin D3, K2, magnesium mah aman kakak, nggak merusak liver kakak. Konsumsi magnesium sesuai berat badan itu gimana dok? Misal begini kakak Erwin, kalau kakak berat badan di atas 60 kilo, itu kan salah tuh kak ya. Nah dia kemana kak? Hilang. Kalau kakak di atas 60 kilo, kakak pakainya magnesium maksimum strength di 3 kapsul per hari. Kalau kakak berat badannya di atas 60 kilo, pakai brand ini loh kak. Kalau kakak berat badannya di 50-an kilo, kakak pakai brand Dr. Best. 50-an kilo, 4 tablet per hari. Kalau kakak berat badannya di 40-an kilo, kakak pakai Solaray. Begitu maksud aku untuk berarti saya yang mana dong? Yang ini dong. Yang ini kakak magnesium Dr. Best. Oh iya, aku jelasin dulu deh. Kakak Nandi udah aku jawab atau kakak Nandi tadi tidak mendengar ya. Kakak Nandi aku ulangin sekali lagi, habis itu udah ya. Kakak Nandi sebelum makan pagi kakak minum Natosera 1 kapsul. Sesudah makan minum vitamin D3K2-nya. Sesudah makan siang kakak minum zinc selenium copper-nya. Sebelum makan sore kakak konsumsi lagi Natosera-nya 1 kapsul. Sesudah makan sore kakak konsumsi magnesiumnya 1 kapsul, terus sebelum tidur konsumsi lagi magnesiumnya. Gitu kakak Nandi ya. Kakak aku mau jelasin magnesium yang ada di etalase aku ya kak. Kalau misalnya kalian sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, kaya raya, bahagia, masuk surga, kakak cuman konsumsi suplemen magnesium untuk menjaga imunitas, kakak pilih 2 ini. Magnesium Naturbell sama Deal. Perbedaannya apa dong? Kalau Naturbell ini penyerapannya lebih cepat, tapi dia ada resiko alergi karena mengandung gelatin. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin nggak ada alergi, nggak ada masalah dengan gastritis, kalau ada alergi, ada masalah dengan gastritis, kakak pakainya yang Deal. Ini untuk yang sehat walafiat ya kak. 1 kapsul sebelum tidur. Kalau misalnya kakak tadi yang glycinate sesuai dengan berat badan, magnesium glycinate itu bagus untuk kondisi obesitas, overweight, diabetes, prediabetes, anxiety, kanker, autoimun, itu pakainya glycinate. Tapi kalau kakak ada masalah dengan otot, sendi, nyeri-nyeri, ya kakak pakainya magnesium malate. Tuh kan salah lagi kan, sok pede. Magnesium malate kakak. Kalau kakak ini mengalami nyeri otot, nyeri sendi, magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore, magnesium malate. Oke ya kak. Kalau kakak ada masalah dengan jantung dan sekitarnya, saya mah hipertensi dong, saya bocor jantungnya, gagal jantung kata dokternya, kakak pakai magnesium taurat untuk jantung dan sekitarnya. Magnesium taurat 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore, magnesium taurat. Kalau kakak ada masalah dengan sistem saraf pusat otak kakak ada brain fog, kakak ada Alzheimer, kakak ada masalah epilepsi, kakak ada anxiety, insomnia kronik, kakak konsumsinya L-threonate 3 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau kakak ada masalah dengan segala masalah di otak. Kalau kakak ada masalah dengan batu ginjal, makasih kakak ya, batu ginjal dan sekitarnya, batu-batu saluran kemih, infeksi saluran kencing, kakak konsumsinya magnesium sitrat di 3 kapsul per hari. Itu adalah jenis-jenis magnesium yang ada di etalase Dr. Miayu. Dicari aja apa yang kakak sesuaikan dengan kakak. Untuk probiotik, aku ada beberapa macam. Probiotik yang aku anjurkan untuk teman-teman GERD yang biru dari Future Biotic. Probiotik yang aku anjurkan untuk teman-teman gastritis dari apa? Ungu. Gastritis, ungu, GERD biru. Itu aku rekomendasikan cara konsumsinya 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Dong, probiotik boleh diminum jangka waktu panjang? Boleh. Orang sehat boleh minum probiotik dong? Boleh. Jadi probiotik bukan cuma untuk mengganggu yang ada keluhan ya kakak, orang sehat mah juga boleh. Kakak mohon izin dilihat, ini tulisannya berapa kak? 50 billion kan? Sedangkan aku juga punya yang 200 billion. Untuk mendapatkan efek terapi dari sebuah suplemen probiotik, minimal yang harus kakak konsumsi itu di 250 billion. Minimal ya kak 50 billion. Tapi kakak boleh mengkonsumsi 200 billion ketika kakak memiliki riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis, kakak lagi konsumsi obat TBC paru, kakak lagi konsumsi obat hipertensi, kakak boleh konsumsi probiotik yang 200 billion. Teman-teman yang sehat pun juga boleh ya konsumsi 200 billion. Cuman harganya mungkin lebih mahal ya kakak. Jadi kalau kakak
ngerasa saya nggak pernah ada riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis, ya ini aja cukup gitu. Kakak Mega, untuk pengganti stevia apa dom? Soalnya anak saya alergi gula pasir dom. Gula aren boleh dicoba deh kak. Kalau enggak, kalau gula aren juga alergi, kakak carinya stevia dengan brand yang benar ya kak. Maaf ya kak. Udah tadi ya.